Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Allah Sang Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan mengiring, menuntun, membimbing kami, anak-anak-mu, dengan cinta kasih, lemah lembut, dan juga belas kasih. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau, yang menjaga dan merawat kami, serta memberikan kami berkat setiap hari, sehingga kami menjalani hidup dengan kecukupan yang asalnya dari Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, buka hati pikiran kami sehingga firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi tubuh kami, bagi segala tindakan kami, mengarahkan kami untuk terus mentaati firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Efesus pasalnya yang kelima ayat 18 sampai 19. Efesus 5 ayat 18 sampai 19 yang demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah hidup di dalam roh. Minuman anggur. Bagi sebagian orang, minuman anggur berkhasiat untuk memberikan kekuatan, daya, semangat. Bahkan dalam sebuah pesta yang khususnya dilaksanakan di Israel, minuman anggur ada sebagai hidangan utama yang disuguhkan kepada hadirin supaya pesta semakin semarak. Tapi di sisi lain, minuman anggur jika terlalu banyak akan mendatangkan tindakan-tindakan negatif yang merusak dan merugikan. Dalam kitab Efesus ini disampaikan oleh Rasul Paulus tentang minuman anggur. Paulus tentu mengenal dan paham betul fungsi efek dari minuman anggur ini. Oleh karena itu Paulus membuat kaidah-kaidah tentang minuman anggur yang harapannya bisa memberikan batasan-batasan bagi umat supaya tidak terlalu banyak minum anggur, apalagi sampai dibuai oleh minuman anggur. Sebab minuman anggur jika berlebihan bisa menimbulkan efek yang merusak, atau dalam bahasanya Rasul Paulus menimbulkan hawa nafsu. Tentunya hawa nafsu yang tidak terkendali, yang merusak dan merugikan orang-orang di sekitar peminum anggur tersebut. Tindakan yang merusak dan merugikan, contohnya ucapan yang kotor, ucapan yang menyakitkan, sumpah serapah, ejekan, hingga menimbulkan perkelahian dan berpotensi menghilangkan nyawa orang lain. Orang kalau sudah mabuk bisa melakukan segala sesuatu yang di luar akal manusia. Nah, oleh karena itu, inilah fungsi pentingnya kaidah-kaidah yang dibuat oleh Rasul Paulus supaya tidak berlebihan dan minum sesuai dengan kadarnya. Rasul Paulus menyampaikan kepada umat, yaitu anak-anak terang, untuk mengarahkan hidup pada roh Tuhan, hidup dalam roh, berkata-kata dalam mazmur, nyanyian puji-pujian kepada Tuhan, nyanyian rohani. Artinya mengarahkan hidup pada tindakan yang membangun, memotivasi, kata-kata yang bisa mengakrabkan, mengeratkan persaudaraan satu dengan yang lain, terbuka, jujur,
dan juga dengan nyanyian kepada Tuhan, memuji-muji keagungan Tuhan yang bisa juga menyemarakkan suasana. Nah, Paulus kemudian memberikan alternatif kepada umat bahwa kalau mau menyemarakkan suasana, membuat suasana jadi gembira, tidak harus minum anggur kok. Dengan nyanyian, puji-pujian, itu juga bisa menyemarakkan suasana. Jadi, apakah minum anggur secara berlebihan itu diperbolehkan? Tentu saja tidak. Lalu, apakah sama sekali tidak boleh minum anggur? Rasul Paulus menyatakan dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 23, untuk menambahkan anggur sedikit karena masalah pencernaan dan tubuh yang kurang bersemangat yang dialami oleh Timotius. Artinya minum anggur boleh, tapi dalam kadar yang tepat dan tidak berlebihan, apalagi sampai memabukkan dan menimbulkan hawa nafsu. Kita juga di saat ini sebagai warga gereja, kita juga minum anggur tiap 2 bulan sekali dalam perjamuan kudus dengan fungsi sebagai sarana pemeliharaan iman. Akhir kata, mari kita mengarahkan diri hidup dalam roh, bukan kedagingan, bukan menuruti keinginan, tetapi mentaati kehendak Tuhan lewat kata-kata yang membangun, memotivasi, lewat nyanyian-nyanyian yang menyemarakkan hati, memuji nama Tuhan, sehingga suasana semakin gembira dan hati pun menjadi senang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami diingatkan lagi untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang memabukkan, yang dapat merusak, yang dapat merugikan orang-orang di sekitar kami. Tidak hanya minuman anggur, tetapi ada banyak hal lain yang jika dikonsumsi secara berlebihan bisa menimbulkan hawa nafsu, merugikan, dan juga merusak diri kami pun juga orang-orang sekitar kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami menjauhi hal-hal yang berlebihan, untuk kami bisa mengarahkan diri hidup dalam roh, sehingga hidup kami jadi saksi kemuliaan nama Tuhan terpancar dan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Hidup kami bisa menjadi saluran berkat, lalu kata-kata kami bisa memotivasi, membangun, menghadirkan semangat bagi orang-orang sekitar kami. Dan nama Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami di hari ini, mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat melakukan segala sesuatu, mengelola segala sesuatu dengan baik, dengan jujur, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Sang Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.